Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Ananda Amalia Nuraini, Lisa Dewi Paramita, dan Nur Rohimah. Di video kali ini, kami akan membahas tentang laporan akuntan. Selamat menyaksikan. Dalam suatu pemeriksaan umum, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas satu lembaran opini yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kedua, laporan keuangan yang laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, liabilitas, beban umum, dan administrasi serta beban penjualan. Menurut SA 700 atau IAPI sama dengan 700.10 tahun 2013, laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bila relevan, atau atas informasi tambahan termasuk bukti bahwa satu, seluruh laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan terkait telah disusun, dan kedua, pihak-pihak dengan wewenang yang diakui telah menyatakan bahwa mereka telah mengambil tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pendapatan akuntan. Menurut SA 700 dan SA 705 yang berlaku untuk audit atas laporan keuangan tahun 2013, opini auditor dibagi menjadi dua, yaitu satu, opini tanpa modifikasi, yang kedua, opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Opini dengan modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak bebas atau mengandung dari salah saji material. Yang kedua, tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Yang selanjutnya yaitu laporan auditor berdasarkan SA 700 yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul. Laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Yang kedua yaitu pihak yang dituju. Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. Yang ketiga yaitu paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus berdasarkan mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Yang kedua, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Bagian dari laporan auditor ini menjelaskan tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab auditor. Yang keenam yaitu opini auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Yang ketujuh, tanggung jawab pelaporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberikan judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi. Yang ke-8 yaitu berisi tanda tangan auditor. Laporan auditor harus ditandatangani. Yang ke-9 berisi
berisi dengan tanggal laporan audit, yang ke-10 berisi tentang alamat auditor. Yang ke-8 yaitu berisi tanda tangan auditor. Laporan auditor harus ditandatangani. Yang ke-9 berisi dengan tanggal laporan audit. Yang ke-10 yang selanjutnya yaitu laporan auditor berdasarkan SA 705. Opini modifikasi dibagi menjadi 3, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Yang kedua yaitu opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi. Yang ketiga yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Yang selanjutnya yaitu paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain. Dalam laporan auditor independen, hal ini diatur dalam SA 706 atau IAPI 706.2. Paragraf penekanan suatu hal yaitu suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Paragraf hal lain yaitu suatu paragraf yang tercatat dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal selain hal yang telah disajikan atau terungkap dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. SA 570 mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha untuk masa depan yang dapat diprediksi. Manajemen bertanggung jawab melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup cepat dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian diperlukan untuk 1. Dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, yaitu penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 2. Dalam hal kerangka kepatuhan, yaitu laporan keuangan tidak menyesatkan. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan 1. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. 2. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, entitas tersebut memungkinkan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan menyatukan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk 1. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 2. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka kita harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan SA 705.6, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan audit dan pelaporan. 1. Pelaporan audit ketika mengungkapkan ketidakpastian material sudah memadai, terdiri dari paragraf penekanan suatu hal, basic untuk opini wajar dengan pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, basic untuk opini tidak wajar, dan penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. 2. Laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Komite Standar Profesional Akuntan Publik di bulan Maret 1998 telah mengeluarkan interpretasi pernyataan standar auditing nomor 30.01 yang berjudul Laporan Auditor Independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas, yang berlaku efektif untuk laporan audit yang diterbitkan setelah tanggal 2 Maret 1998. Dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam menyusun laporan auditnya. Dalam hal ini, auditor perlu mempertimbangkan 3 hal. 1. Kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya terhadap pengungkapan dampak kondisi ekonomi tersebut terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. 2. Mengungkapkan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. 3. Modifikasi laporan auditor bentuk buku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Berikut ini contoh mengenai penjelasan atas dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup perusahaan, baik di laporan keuangan maupun di lembar opini. Pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 10 IAPI tahun 2011, antara lain dinyatakan 1. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal laporan keuangan sedang diaudit. Selanjutnya, periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas. Kedua, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Ketiga, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan, berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. 4. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tanggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Berikut ini adalah contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi atau peristiwa tersebut, yaitu prosedur analitik, kemudian review terhadap peristiwa kemudian, review terhadap kepatuhan, pembacaan notulen rapat pemegang saham, permintaan keterangan kepada nasihat hukum entitas, dan yang terakhir, konfirmasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 5. Jika setelah mempertimbangkan kondisi atau peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen dapat meliputi 1. Rencana untuk menjual aset, 2. Rencana penarikan utang, 3. Rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran, 4. Rencana untuk menaikkan modal pemilik.
6. Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang, auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. 7. Apabila setelah mempertimbangkan kondisi dan peristiwa tertentu, auditor menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. IPSA nomor 3001 telah mencabut dan digantikan dengan IPSA nomor 3002 yang berlaku efektif untuk laporan auditor yang diterbitkan pada April 2009. Penerapan lebih awal sebelum tanggal efektif pemberlakuan IPSA 3002 diperbolehkan. Dalam SA seksi 9341 yang bersumber dari IPSA nomor 3002 IAPI 2011, antara lain IPSA 3001 sudah tidak lagi relevan untuk dapat diterapkan pada periode, kondisi, dan wilayah geografis yang lain secara umum, mengingat kekhususan yang diatur di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu IPSA baru yang menggantikan PSA 3001 yang dapat memberikan suatu pedoman lebih lanjut bagi auditor dalam mempertimbangkan kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada periode, kondisi, dan wilayah geografis secara umum. Sehubung dengan hal tersebut, dikeluarkan IPSA nomor 3002 mengenai pertimbangan auditor kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Interpretasi atas pernyataan standar auditing nomor 30 selanjutnya disebut sebagai IPSA 3002 yang bertujuan untuk memberikan interpretasi, klarifikasi, dan juga pedoman lebih lanjut bagi auditor dalam menerapkan pernyataan standar auditing nomor 30. Demikian materi yang dapat kita sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.